Pernahkah kalian mendengar cerita tentang gunung dan laut yang dianggap angker? Banyak orang percaya bahwa tempat-tempat ini dihuni oleh makhluk gaib seperti jin, bahkan ada yang mengaitkannya dengan ritual-ritual tertentu. Tapi benarkah demikian menurut Islam? Apakah jin benar-benar tinggal di gunung dan laut, atau ini hanya mitos belaka? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pendapat kalian di bawah. Jika kalian pernah mendengar cerita tentang gunung atau laut angker di daerah kalian, share juga di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Asal-usul mitos gunung dan laut angker. Di banyak daerah, gunung dan laut sering dikaitkan dengan cerita mistis. Sejak zaman dahulu, masyarakat meyakini bahwa tempat-tempat ini bukan sekadar bagian dari alam, tetapi juga dihuni oleh makhluk gaib seperti jin, roh penunggu, bahkan penguasa yang harus dihormati. Mitos tentang gunung angker muncul karena tempat ini sering diselimuti kabut tebal, memiliki medan yang sulit dijangkau, dan jarang dihuni manusia. Suasana yang sunyi dan gelap saat malam hari menambah kesan seram. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan, atau mengalami kejadian tak biasa saat berada di pegunungan. Cerita-cerita ini kemudian diwariskan turun-temurun, membuat banyak orang takut untuk mendekati gunung tertentu. Sementara itu, mitos tentang laut angker biasanya berkaitan dengan ombak besar, arus bawah laut yang berbahaya, serta kejadian orang hilang secara misterius. Beberapa masyarakat percaya bahwa ada penguasa laut yang harus dihormati agar tidak menimbulkan bencana. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai ritual, seperti memberikan sesajen atau menghindari kata-kata tertentu saat berada di laut. Namun, apakah benar gunung dan laut memiliki kekuatan mistis? Ataukah semua ini hanya ketakutan manusia yang diperbesar oleh cerita turun-temurun? Islam memiliki penjelasan tersendiri mengenai hal ini. Dalam Islam, keberadaan jin adalah fakta, bukan sekadar mitos. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Surat Al-Hijr 27. Jin memiliki kehidupan sendiri, mereka makan, minum, berkembang biak, dan memiliki kelompok yang beriman maupun yang kafir. Mereka juga memiliki tempat tinggal di dunia ini, sebagaimana manusia memiliki rumah dan tempat bermukim. Namun, benarkah mereka lebih sering berada di gunung dan laut? 1. Jin tinggal di tempat sunyi dan jauh dari manusia. Dalam beberapa riwayat, jin memang cenderung tinggal di tempat-tempat yang jarang dihuni manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat-tempat yang sunyi dan sepi adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Muslim. Gunung, hutan, dan laut adalah contoh tempat yang sering sepi dari aktivitas manusia, terutama di malam hari. Oleh karena itu, jin sering ditemukan di lokasi-lokasi tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa tempat tersebut otomatis menjadi angker atau berbahaya bagi manusia. Jika kita datang dengan niat baik dan memohon perlindungan kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. 2. Jin suka tinggal di laut. Dari beberapa hadits, disebutkan bahwa iblis memiliki singgasana di atas lautan. Dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, singgasana iblis berada di atas lautan. Dari sanalah ia mengutus bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa laut memang memiliki keterkaitan dengan keberadaan jin dan iblis. Namun, bukan berarti semua jin berada di lautan atau bahwa setiap laut itu pasti angker. Jin yang tinggal di laut hanyalah sebagian dari mereka, sebagaimana manusia yang tinggal di berbagai wilayah. 3. Jin di gunung dan gua-gua. Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa jin sering menghuni tempat-tempat tinggi seperti gunung, karena biasanya tempat tersebut jauh dari manusia dan jarang dikunjungi. Bahkan dalam Islam,
dianjurkan untuk membaca doa ketika melewati tempat yang dianggap sunyi atau asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Hadits ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut terhadap keberadaan jin di tempat-tempat tersebut, selama kita selalu mengingat Allah dan berdoa meminta perlindungannya. Kesimpulan, fakta atau mitos. Jadi, apakah benar jin tinggal di gunung dan laut? Faktanya, memang ada jin yang tinggal di tempat-tempat tersebut, tetapi mitosnya, mereka selalu menampakkan diri atau mengganggu manusia. Jin hanya bisa mengganggu orang yang lalai dari mengingat Allah, sementara orang yang selalu bertakwa dan membaca doa perlindungan tidak akan mudah terkena gangguan mereka. Sebagai umat Islam, kita harus lebih percaya kepada Allah daripada takut kepada makhluknya. Jin memang ada, tetapi mereka tidak lebih kuat dari perlindungan Allah. Dalam Islam, jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, termasuk dalam bentuk gangguan. Namun, gangguan jin tidak selalu terjadi secara langsung atau dalam bentuk penampakan yang menyeramkan. Ada beberapa cara jin dapat mengganggu manusia, baik secara fisik maupun batin. 1. Jin menggoda manusia untuk menyesatkan. Gangguan jin yang paling umum adalah dalam bentuk bisikan atau godaan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya." Surat An-Nahl 99. Jin yang kafir atau disebut juga setan, seringkali menggoda manusia untuk berbuat maksiat, malas beribadah, atau bahkan merasa takut terhadap hal-hal gaib secara berlebihan. 2. Jin bisa menyebabkan gangguan fisik dan mental. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa jin dapat menyebabkan gangguan dalam bentuk penyakit atau rasa cemas yang berlebihan. Misalnya, ada kasus di mana seseorang merasa depresi, ketakutan tanpa sebab, atau sering mengalami mimpi buruk. Namun, gangguan ini tidak selalu berasal dari jin. Bisa jadi ada faktor psikologis atau medis yang perlu diperiksa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita selalu berpegang pada doa perlindungan dan ruqyah syariah jika merasa terganggu. 3. Jin bisa menyerupai makhluk lain. Dalam beberapa hadits, jin disebut dapat berubah wujud menjadi hewan seperti ular, anjing hitam, atau makhluk menyeramkan untuk menakut-nakuti manusia. Namun, jin tidak bisa menguasai manusia yang selalu berzikir dan bertakwa kepada Allah. Kesimpulan, gangguan jin itu nyata, tetapi tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Mereka hanya bisa mengganggu orang yang lalai dalam beribadah. Oleh karena itu, selalu membaca doa perlindungan, sholat tepat waktu, dan menjauhi maksiat adalah cara terbaik untuk menghindari gangguan jin. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara keimanan dan akal sehat. Ketika menghadapi tempat-tempat yang dianggap angker seperti gunung, hutan, gua, atau laut, Islam memberikan pedoman agar kita tidak terjebak dalam ketakutan berlebihan atau kepercayaan terhadap mitos yang tidak berdasar. Berikut adalah beberapa cara yang diajarkan Islam dalam menghadapi tempat-tempat yang dianggap angker. 1. Tidak mempercayai mitos dan tahayul. Banyak masyarakat percaya bahwa tempat tertentu memiliki penunggu atau kekuatan mistis yang bisa mencelakai manusia jika tidak dihormati. Oleh karena itu, ada kebiasaan memberikan sesajen atau melakukan ritual tertentu sebelum memasuki tempat-tempat tersebut. Dalam Islam, keyakinan semacam ini tidak dibenarkan karena bisa mengarah pada kesyirikan, menyekutukan Allah. Allah berfirman, "Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia." Surat Yunus 107. Artinya, tidak ada kekuatan gaib di gunung atau laut yang bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus menjauhkan diri dari kepercayaan tahayul dan hanya bersandar kepada Allah. 2. Membaca doa perlindungan. Islam mengajarkan bahwa ketika kita memasuki tempat baru, terutama yang sepi dan jarang dikunjungi,
kita dianjurkan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat, lalu membaca, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai ia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Membaca doa ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa perlindungan Allah lebih besar daripada ketakutan kita terhadap makhluk gaib. 3. Menghindari rasa takut berlebihan. Rasa takut sering kali muncul karena cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Padahal, jin tidak memiliki kuasa atas manusia yang beriman dan selalu mengingat Allah. Allah berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa 76. Artinya, ketakutan kita seringkali lebih besar daripada kenyataan. Jin tidak bisa mencelakai manusia yang senantiasa berzikir dan bertakwa. Oleh karena itu, daripada takut secara berlebihan, lebih baik kita fokus pada keyakinan bahwa Allah adalah pelindung kita. 4. Berperilaku baik dan tidak mengganggu alam. Salah satu penyebab gangguan dari jin adalah ketika manusia bertindak sembarangan di alam. Islam mengajarkan adab ketika berada di tempat baru, seperti tidak berbicara kasar atau menantang makhluk gaib. Beberapa orang sengaja menantang jin atau berbicara sombong ketika berada di gunung atau laut. Hal ini justru bisa memancing gangguan dari jin yang merasa terusik. Tidak membuang sampah sembarangan atau merusak alam. Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian alam adalah bagian dari ibadah. Jin bisa terganggu jika habitat mereka dirusak oleh manusia. Tidak buang air kecil sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berhati-hati ketika buang air kecil di tempat sepi, karena bisa jadi tempat tersebut dihuni oleh jin. Maka, kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi atau buang air. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khabaits. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 5. Menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sebagian besar fenomena yang dianggap mistis sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, gunung dianggap angker karena sering terdengar suara aneh. Bisa jadi itu suara angin yang melewati celah bebatuan atau suara binatang malam. Laut dianggap berbahaya karena banyak orang hilang secara misterius. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh arus laut yang kuat atau cuaca yang berubah tiba-tiba. Islam tidak melarang kita untuk percaya pada keberadaan jin, tetapi juga mengajarkan agar kita tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap kejadian aneh pasti berasal dari gangguan makhluk gaib. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menggunakan akal sehat dan mencari penjelasan yang rasional sebelum mempercayai mitos. Kesimpulan, Islam mengajarkan kita untuk tidak takut secara berlebihan terhadap tempat-tempat yang dianggap angker. Jin memang ada, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencelakai manusia yang senantiasa beriman dan meminta perlindungan kepada Allah. Sebagai seorang Muslim, kita cukup mengikuti ajaran Islam. Tidak percaya pada mitos dan tahayul. Membaca doa perlindungan saat memasuki tempat baru. Tidak menantang atau mengganggu alam. Menggunakan akal sehat dalam menghadapi fenomena gaib. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang tanpa ketakutan yang tidak perlu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh di gunung atau laut? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak yang tahu kebenaran dari sudut pandang Islam. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bersalawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.